kereta cepat Wush sebentar lagi akan bangkrut. Kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata nggak secepat itu melunasi utangnya. Proyek warisan Jokowi yang digarap bareng Cina ini justru bikin PT Kereta Api Indonesia kelimpungan. Utang pembangunan Wush disebut sangat menggerogoti keuangan. Dalam setengah tahun saja bebannya sudah 1,2 triliun dan tahun depan diperkirakan bakal bengkak jadi 6 triliun. Masalahnya kalau mengandalkan pendapatan dari penumpang jelas nggak bakal nutup. Minimal dibutuhkan 70.000 penumpang, tapi kenyataannya sekarang baru sekitar 20.000 saja. Artinya, semakin lama justru makin rugi besar. Mau nggak mau, PT Kereta Api Indonesia harus koordinasi dengan Danantara sebagai pengelola BUMN. Tapi dengan utang sebesar itu dan penumpang yang jauh dari target, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kereta cepat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini pertanyaan menarik dari Lambe Waras. Ya, siapa yang harus ditangkap? Ya, kereta Wush, kereta api cepat itu jadi bom waktu dan bahkan siap meledak. Ya, dan kalau meledak, ini bukan hanya KAI itu rugi, tapi jadi puing-puing, hancur, tidak bersisa sama sekali. Ya, karena ini menjadi tantangan besar bukan oleh KKI ya, KAI, tetapi bahkan bagi Indonesia utang ratusan triliun untuk membayar bunga cicilan saja, belum tentu utang pokoknya, itu tidak mampu KAI itu. Ya, karena tiket yang dijual itu pun harga diskon, dan itu pun hanya sekitar 20% dari tingkat pemenuhan kursi itu, okupansinya hanya 20%. Jadi sama sekali tidak akan layak. Begitu dinaikkan harga tiketnya, katakanlah 400.000, nggak ada yang naik kereta api cepat itu, kecuali pejabat sama sejumlah konglomerat aja. Kalau rakyat umum nggak mungkin itu naik, karena banyak pilihan lainnya. Dan harganya nggak nyampe separuh, gitu loh. Ya, siapa yang harus ditangkap kalau proyek kereta api cepat ini seperti ini kondisinya? Ya, jawabannya siapa, pemirsa? Mulyono lah, gitu kan? Mulyono yang harus ditangkap. Artinya Jokowi yang pertama kali harus ditangkap. Ada yang jawab, rakyat bicara, Jokowi, Luhut, Rini, Sumarno. Seret Jokowi untuk bertanggung jawab. Jadi arahnya itu adalah Jokowi yang harus bertanggung jawab, ya. Ini karena Menteri Jonan sebenarnya sudah bilang ke Jokowi itu bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak perlu karena banyaknya moda transportasi, ya. Tapi yang dibilanginnya ngeyel, termasuk si Luhut itu, ngeyelnya bukan main Luhut itu. Mungkin malah yang mengusulkan mecat dan lain sebagainya itu ya Luhut, atau mungkin Jokowi sendiri kan, ya. Tapi karena Jonan tidak mau tunduk dengan kerakusan seperti itu, dia rela dipecat. Tidak apa-apa dipecat, ya kan? Tapi dia sudah menyampaikan kebenaran itu kepada Jokowi. Ya, menterinya itu yang bagus itu dipecat. Ya, dan kurang bukti apa lagi untuk bisa memenjarakan Jokowi. Ya, seret Jokowi. Ya. Tapi ada yang tanya juga, apa bisa mereka ditangkap? Ya kalau rakyat menghendaki ya bisa. Masa sih nangkap Jokowi nggak bisa? Ya bisa lah. Itu. Ya, ini yang harus ditangkap. Gambarnya siapa? Ya, Jokowi dari menongol dari gorong-gorong, kemudian ada tulisan antara Jokowi dengan Luhut, ya. Khianat paling besar adalah bila seseorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Dan itu gambarnya Jokowi sama Luhut, ya. Dan semua mengarah yang harus ditangkap itu adalah Jokowi. Siapa pemirsa yang tidak setuju? Rasanya kalau yang subscriber atau pemirsa di Ulil Albab Efisien setuju semua, yang harus ditangkap duluan itu ya Jokowi. Tuh, ya. Ini nasib dari utang proyek Wush KAI, ya, karena gobloknya perencanaan dari kementerian dan dari
presidennya zaman itu, Jokowi, akhirnya utang ini jadi bom waktu dan siap untuk meledak menghancurkan KAI. Sementara KAI ini adalah moda transportasi andalan dari rakyat Indonesia. Ya, semua jarak jauh ke Surabaya, ke Jogja, ke Malang, dari Jakarta itu banyak yang menggunakan KAI. Aman, relatif aman, ya kan? Nyaman, ketepatan waktunya masih terjaga. Tetapi gara-gara Jokowi sama Luhut sama Rini Suwandi, ya ini hancur. Harusnya 3 orang itu yang ditangkap. Tuh pemirsa, ini PT Kereta Api Indonesia KAI menghadapi desakan untuk segera mencari solusi atas kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, ya, yang kini dililit oleh utang besar. Direktur utamanya KAI Bobi Rasidi tegaskan, ya, ini bukan sekedar tantangan biasa, tetapi ancaman serius, ancaman eksistensial yang akan membuat kesehatan keuangan perseroan itu hancur atau bisa perseroan itu mati, ya. Ini disampaikan di hadapan DPR, ya memang ini adalah bom waktu. Dan pernyataan Bobi kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua dari Komisi 6 fraksi Gerindra Andre Rosiadi menekankan bahwa KAI harus segera menjalin koordinasi dengan Danantara untuk mencari solusi. Lah kalau Danantara, dana yang harusnya dihimpun ke APBN dipakai oleh Danantara untuk nombokin proyek-proyek yang rugi kayak begini, Danantara juga habis. Kalau Danantara habis, perbankan Indonesia juga habis. Ya, makanya sebetulnya diseret semua itu orang-orang itu, ya, kemudian dilacak duitnya diberangkas di mana. Kata Bentor kan ada di rumahnya Jokowi. Kalau nggak percaya, harus kita ciduk itu, berangkasnya itu diambil. Ya, mungkin berapa kontainer duit yang ada di sana, siapa tahu gitu loh. Ya kan? Ini memang persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini, dan selama maling-maling ini tidak ditangkap, ya jadinya bangsa Indonesia ini ya tidak akan pernah bisa maju, walaupun mungkin ada pikiran-pikiran itu, karena mentalnya juga merusak, mentalnya orang-orang seperti Jokowi ini, ya, menteri-menteri yang punya integritas, punya kecerdasan, kerjanya bagus, ya kan, malah dipecatin semua. Ya, Sudirman Said, ESDM zaman itu terkenal karena kesederhanaannya, dan dia menangkapin garong-garong migas zaman itu, malah dipecat, ya. Kemudian Jonan, ya, transportasi sudah membuktikan bagaimana kereta di Indonesia itu ditata, itu ya zaman Jonan itu, dipecat juga. Anies Baswedan seperti itu, yang di sekitar Jokowi itu maling semua. Nah, kalau yang menjadi menteri adalah maling semua, kira-kira bosnya menteri itu maling nggak? Coba disimpulkan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.